Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Hujaimah dengan nomor NPM 101212173 dari kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama 3, yaitu tentang ma'rifatullah. Apa sih ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah, arafa, ya'rifu, dan ma'rifah, yang artinya ma'rifat ialah mengenal dan Allah itu ilah. Jadi ma'rifatullah di sini adalah kita mengenal Allah. Siapa Allah itu? Di sini dijelaskan bahwa Allah itu sebagai ilah, sebagai pencipta, sebagai Rob yang menciptakan kita. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahli ma'rifah, orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Nah, di sini juga terdapat konsekuensinya. Ketika kita sudah mengenal Allah, berarti kita sudah siap untuk menjalankan perintah kewajiban kita sebagai seorang makhluk. Sarana yang dapat mengantarkan kita untuk mengenal Allah ialah dengan akal yang sehat. Karena di mana akal yang sehat ini akan membantu kita memahami bahwa Allah itu ada dan meyakini bahwa pencipta kita itu ialah Allah. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ayat-ayat kauniyah, alam semesta, dan melalui mukjizat. Dapat dilihat ya di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 21 sampai 22 dan Quran Surat Fusilat ayat 53. Nah, di sini juga terdapat penghalang kita untuk mengenal Allah, yaitu kita memiliki sifat yang sombong, zalim, dusta, fasik, ingkar, dan juga banyak berbuat durhaka. Itu adalah hal-hal yang dapat menjadi penghambat kita dalam mengenal Allah. Ada juga at-tarik ila ma'rifatullah. Nah, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Nah, dalam tasawuf, upaya penghayatan rifat kepada Allah menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Nah, jadi tujuan at-tarik ila ma'rifatullah ialah yang pertama, agar dilimpahkan kebaikan di sekeliling kita. Yang kedua, agar dilindungi dari segala keburukan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terhindar dari segala keburukan dan mencari keberkahan dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk menuju ma'rifatullah? Yaitu dengan kalbu. Dalam pandangan kaum sufi adalah tempat kedatangan kasif dan ilham. Nah, ia pun berfungsi sebagai alat untuk makrifat, menjadi cermin yang memantulkan ta'zali, makna-makna keajaiban. Selanjutnya ada al-manawi fil ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah di sini ada dua faktor. Yang pertama ada hawa nafsu. Hawa nafsu yang bisa membuat seseorang hamba terhalang dari mengingat Allah. Di antaranya fasik, manusia-manusia yang lupa diri, karena lupa diri yang sedang dialaminya mengakibatkan dia menerjang hukum Allah. Yang kedua ada sombong. Tadi ya sudah disebutkan bahwa sombong menjadi salah satu penghalang kita untuk mengenal Allah, karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan yang selanjutnya ada zolim. Nah, sebuah perkara atau sesuatu kondisi yang bukan selayaknya. Itu dusta, adalah sifat-sifat orang yang munafik. Selain hawa nafsu, ada juga dengan berpikir rancu, yaitu zahil, disibukkan dengan perkara yang penuh dengan kesia-siaan. Nah, ada juga ragu-ragu, terdapatnya di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Dan menyimpang, tidak memahami agama Islam, tidak sehat, tidak puasa, tidak membayar zakat, dan tidak berbusana Islam. Itu menjadi
faktor-faktor dalam penghalang mengenal Allah. Selanjutnya ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah, merupakan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Terdapat beberapa dalil tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Jadi hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua ada dalil indra. Adalah dalil-dalil yang dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra. Yang ketiga ada dalil akli. Dalil-dalil yang berasaskan akal. Yang keempat ada dalil nakli, dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas, dan yang terakhir ada dalil sejarah, dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Dan yang terakhir ada tauhidullah, yang artinya menyatukan, mengesahkan, dan mengakui bahwa Allah itu adalah satu. Allah itu sebagai Rob, yaitu pencipta, pemelihara, pengatur, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Selanjutnya sebagai Malik. Dalam Al-Quran, kata Malik diartikan dengan pemilik seperti dalam surat Al-Imran ayat 26 dan diartikan sebagai raja di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Selanjutnya sebagai ilah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat ubud yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'bud. Ma'bud sama maknanya dengan ilah, yaitu yang diibadahi. Ilah atau ma'bud maknanya meliputi yang dicintai, seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah itu esa. Jadi kita harus mentauhidkan Allah, dan kita juga harus mengenal Allah. Terlebih lagi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada dan telah menciptakan kita. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.